a.m. and here I am, I'm wide awake going crazy, so crazy. Kali ini kita belajar tentang fungsi eksponen beserta grafiknya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu tentang definisi fungsi eksponen. Untuk A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan X anggota bilangan real, berlaku F memetakan X ke A pangkat X. Jadi, untuk F tidak 2X panah A pangkat X, ini cara membacanya adalah F memetakan X ke A pangkat X. Nah, ini bisa juga ditulis dalam bentuk Fx sama dengan A pangkat X, atau Y sama dengan A pangkat X. Kemudian di sini ada A kecil, ya, simbol A kecil ini disebut dengan basis atau bilangan pokok. Ya, ini disebut basis atau bilangan pokok. Nah, karena A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, mengakibatkan dua syarat, yaitu yang pertama A lebih dari 1, yang kedua A lebih dari 0 dan kurang dari 1. Untuk A lebih dari 1 ini nanti kita masukkan ke fungsi monoton naik. Kemudian untuk A lebih dari 0 dan A kurang dari 1 ini termasuk fungsi monoton turun, seperti itu. Kemudian keterangan lainnya, nilai X atau pangkatnya disebut dengan domain, merupakan anggota bilangan real, sehingga domain F sama dengan X sedemikian hingga X anggota dari bilangan real. Jadi bebas ya, untuk X nya ini boleh positif, negatif, bentuk pecahan atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, untuk nilai Y disebut dengan ring atau nilai fungsi, merupakan anggota bilangan real positif. Jadi nilai Y di dalam fungsi eksponen itu harus positif atau lebih dari 0. Selanjutnya kita akan menentukan nilai fungsi eksponen. Sudah ada soal, bentuk fungsinya fx sama dengan 3 pangkat x dengan domainnya sedemikian hingga. Nah, sekarang kita data dulu untuk domainnya ya. X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, itu anggota domainnya. Nah, kita akan substitusikan nilai X yang sudah kita data tersebut ke dalam fungsi fx sama dengan 3 pangkat X. Untuk X sama dengan 1 berarti F1 sama dengan 3 pangkat 1, dan seterusnya seperti itu, sampai dengan kita peroleh untuk nilai X sama dengan 5, maka nilai F5 akan sama dengan 243. Nah, 3, 9, 27, 81, dan 243 ini disebut dengan nilai fungsi atau ring, ya, nilai fungsi atau ring. Nah, setelah itu kita tulis ke dalam bentuk himpunan ring F sama dengan 3, 9, 27, 81, 243. Soal selanjutnya, diketahui fungsi fx sama dengan 1/2 dipangkatkan x kurangi 1 dengan domain x sedemikian hingga x kurang dari sama dengan 3 untuk x anggota dari bilangan cacah. Tentukan ring atau nilai fungsi tersebut. Sekarang kita data dulu untuk nilai domainnya atau nilai x-nya. Nah, x sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Setelah itu kita substitusikan seperti tadi untuk nilai x-nya. Substitusinya adalah ke fungsi fx sama dengan 1/2 dipangkatkan x kurangi 1. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Nah, seperti itu ya. Untuk X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 1/2 dipangkatkan negatif 1. Atau bisa juga kebalikan dari setengah itu berapa? Nah, kebalikan dari setengah jelas adalah 2. Dan seterusnya seperti itu ya, silahkan dipahami. Nah, kita peroleh untuk nilai fungsinya atau ringnya adalah 2, 1, setengah, dan 1/4. Penulisan ring ini tidak usah diurutkan dari yang terkecil karena tergantung dari domainnya. Jadi tetap urutannya yaitu 2, 1, setengah, 1/4. Itu soal yang kedua. Nah, sekarang kita akan belajar untuk melukis grafik fungsi eksponen. Sebelumnya kita pelajari dulu langkah-langkahnya bagaimana cara melukis grafik fungsi eksponen. Yang pertama adalah membuat tabel hubungan X, Y untuk menentukan titik koordinat. Ini sudah pernah dilakukan ketika SMP ya. Kemudian yang kedua
adalah setelah kita memperoleh titik koordinat tersebut, kita letakkan titik-titik yang diperoleh itu ke dalam grafik ya. Kemudian setelah itu hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis. Nah, kita akan lakukan bersama-sama. Sekarang di sini ada lukislah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, kita buat dulu tabelnya. Pemilihan nilai x-nya bebas ya. Di sini saya memulai dari negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu, bagaimana cara menentukan nilai y-nya? Sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita substitusikan untuk nilai x yang sudah kita tulis di dalam tabel tersebut ke persamaan fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, setelah kita substitusikan, untuk nilai x-nya dimulai dari negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3, dan 4. Nanti kita akan memperoleh nilai y yang kemudian kita masukkan atau letakkan nilai y itu ke dalam tabel yang sudah kita buat untuk mengisi kolom y yang masih kosong. Nah, kita isikan bersama-sama ya. Nah, kalau sudah, sekarang pasangan x, y bisa kita tulis mulai dari negatif 1,5, kemudian 0,1, 1,2, dan seterusnya. Nah, setelah kita memperoleh titik-titik tersebut ya, atau pasangan x, y tersebut, sekarang kita pindahkan ke dalam grafik. Nah, jangan lupa buat dulu sumbu koordinatnya. Kemudian setelah itu kita letakkan satu persatu. Misal kita mulai dari 0,1, kemudian dan seterusnya ya. Nah, kita mulai dulu dari 0,1. Kenapa tidak dari negatif 1,5? Biasanya kalian agak kesulitan ketika menemukan pecahan. Nah, ini bisa kita letakkan belakangan saja. Sekarang yang kita letakkan titik-titik yang kira-kira mudah untuk kita letakkan. Nah, kita letakkan bersama-sama di situ seperti itu, dimulai dari 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut ya. Setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut akan menjadi sebuah garis. Setelah itu ya, kita lihat di situ. Nah, akan terbuat sebuah garis lengkung. Nah, kenapa bisa lengkung seperti itu? Jika kalian letakkan titik negatif 1,5 di grafik itu, nah nanti lengkungannya itu akan terlihat sekali. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Lukislah grafik fungsi gx sama dengan 1/2 dipangkatkan x. Sama seperti tadi mengerjakannya. Sekarang kita pindahkan titik-titik yang sudah kita peroleh ke dalam grafik ya, dimulai dari negatif 2,4, kemudian negatif 1,2, 0,1, 1,5, dan 2,1/4. Boleh ditambah lagi ya titik-titiknya, tidak harus yang seperti di layar itu. Nah, dia akan membentuk sebuah garis lengkung lagi seperti itu. Kenapa di situ saya tidak menambahkan titik 1,5 di grafik? Nah, itu untuk mempermudah saja, bisa belakangan. Nah, dari dua grafik yang sudah kita buat, sekarang kita jajarkan seperti ini ya. Kita letakkan seperti itu. Nah, untuk grafik yang pertama fx sama dengan 2 pangkat x, karena di sini basisnya atau nilai a-nya sama dengan 2 dan artinya dia lebih dari 1, maka dia termasuk ke dalam fungsi monoton naik ya, fungsi monoton naik. Sedangkan untuk gx sama dengan 1/2 dipangkatkan x, karena nilai a-nya dia setengah atau kurang dari 1, maka dia termasuk ke dalam fungsi monoton turun. Seperti itu. Nah, jika nanti kalian gabungkan dua grafik itu akan menemukan sesuatu. Nah, di sini untuk grafiknya yang pertama memiliki asimtot datar sumbu x. Jadi kalau ada kata asimtot bisa dicari sendiri di internet apa ya. Tetapi secara sederhana adalah batas. Jadi yang namanya batas itu tidak boleh kita lewati, seperti itu. Kemudian definitif positif maksudnya apa? Dia berada di atas sumbu x ya, jadi dia berada di atas sumbu x seperti itu. Kemudian grafik monoton turun dan naik, jika kita gabungan menjadi satu, maka mereka akan saling dicerminkan satu sama lain ya sebenarnya.
Kalau tidak percaya bisa dicoba sendiri ya, nanti dari dua grafik ini digabungkan saja menjadi satu. Nah, dia merupakan hasil pencerminan satu sama lain seperti itu. Selanjutnya, lukislah grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat x dan gx sama dengan 3 dipangkatkan x kurangi 1 dalam satu grafik. Nah, kita akan coba bersama-sama. Kita buat tabelnya. Yang pertama untuk fx sama dengan 3 pangkat x ya. Untuk nilainya bisa nanti dicari sendiri, dicoret-coret sendiri ya. Di video ini langsung saja untuk nilainya dimulai dari x sama dengan negatif 1, kemudian sampai dengan 3, nilai y-nya seperti itu. Kemudian sekarang kita tulis untuk tabel yang kedua. Untuk tabel gx sama dengan 3 pangkat x dikurangi 1. Nah, tabelnya seperti itu untuk nilai y-nya. Kemudian ditulis saja untuk pasangan x, y-nya. Setelah kita peroleh dua tabel tersebut beserta titik-titiknya, kita pindahkan titik-titik tersebut ke dalam grafik seperti tadi yang sudah kita lakukan. Dari tabel yang pertama kita mulai dari titik negatif 1, sepertiga dan seterusnya. Tapi di sini seperti biasa saya menuliskannya dari titik 0,1 ya. Jadi nanti negatif 1, sepertiganya ini belakangan. Intinya, jika kalian menemukan kesulitan ketika menggambar grafik, titik mana yang agak sulit untuk diletakkan, ditinggalkan saja dulu. Yang jelas kalian sudah paham kalau grafik monoton naik itu seperti apa, grafik monoton turun itu seperti apa. Nah, untuk yang ini dia grafiknya monoton naik ya. Jadi yang dimaksud dengan monoton naik itu nanti naiknya itu dari sumbu x negatif menuju sumbu x positif, naik seperti itu ya. Itu. Nah, itu untuk fx sama dengan 3 pangkat x. Kemudian untuk tabel yang kedua kita pindahkan juga untuk titik-titiknya ya, sama. Untuk titik-titik yang agak sulit untuk kita letakkan, kita tinggalkan dulu. Yang penting kalian tahu ya monoton naik itu seperti apa. Nah, itu kalau sudah kita identifikasi sekarang dari dua grafik atau dua garis ini, mereka punya hubungan satu sama lain. Nah, apa hubungannya? Sekarang kita lihat di sini ya. Untuk kita lihat di situ ada titik-titik. Nah, yang dilingkari warna biru ternyata dia ketika dari fx ketika dari fx menjadi gx itu titiknya dia bergeser atau mengalami translasi ya, translasi sejauh satu satuan ke kanan ya, bergeser satu satuan ke kanan. Kemudian lagi titik yang kedua kita lihat di situ yang bertanda biru dan merah. Kita lihat untuk tanda biru dan merah yang kedua dari 1,3 ke 2,3 ya, dia bergeser ke kanan sejauh satu langkah, sama seperti yang pertama tadi. Kemudian untuk tanda biru dan merah yang ketiga dari 2,9 ke titik 3,9, dia juga bergeser sejauh satu satuan ke kanan. Nah, ternyata titik-titik yang ada di situ yang kita tandai tersebut dia mengalami pergeseran dari fx menjadi gx tersebut mengalami pergeseran, atau istilah dalam matematika adalah translasi. Nah, bisa dibaca sendiri di situ titik-titik pada grafik fx sama dengan 3 pangkat x bergeser satu satuan atau satu langkah ke kanan. Nah, grafik fungsi mengalami translasi atau pergeseran menurut sumbu x dengan transformasi translasi 1,0 atau dalam kurung di situ bentuk matriks ya, 1,0. Nah, mohon maaf, tambahan sedikit di sini yang mengalami translasi adalah fx sama dengan 3 pangkat x menjadi gx sama dengan 3 pangkat x kurangi 1. Sekarang kita lihat untuk gx sama dengan 3 pangkat x kurangi 1 ya. Nah, di situ sebenarnya untuk pangkatnya sendiri 3 pangkat x min 1 itu menandakan bahwa dia bergeser ke kanan sejauh satu satuan ya, negatif 1 justru itu bergesernya ke kanan ya. Kita lihat di situ untuk fx sama dengan 3 pangkat x berubah menjadi
Gx sama dengan 3 pangkat X kurangi 1, nah negatif 1 itu ada di pangkatnya atau ada di X-nya, sehingga bisa untuk petunjuk bahwa grafik fx menjadi gx itu dia mengalami translasi menurut sumbu X, seperti itu. Kemudian untuk transformasi translasinya, kenapa di situ 1,0? Iya, karena dia bergesernya ke kanan. Justru kalau misalkan bergeser ke kanan, memang pangkatnya berubah seperti itu menjadi 3 pangkat X dikurangi 1 ya. Sekarang untuk contoh yang kedua, seperti itu bentuk soalnya. Nah, di situ untuk gx sama dengan 3 pangkat X ditambah 2 plus 2 nya itu bukan ada di pangkatnya ya, nanti beda dia translasinya seperti apa. Nah, proses menggambar grafiknya seperti yang sudah kita jalani tadi. Nah, sekarang kita lihat secara seksama ya, dari fx menjadi gx itu sebenarnya terjadi apa di situ. Nah, sekarang kita lihat di situ dimulai dari ya titik 0,1 menjadi 0,3. Nah, 0,1 menjadi 0,3 ternyata dia bergesernya sejauh 2 satuan. Kemudian dari 1, ya, di situ 1,3 menjadi 1,5 dia bergesernya adalah 2 satuan juga. Kemudian dari 2,9 menjadi 2,11 juga ternyata bergesernya sejauh 2 satuan, dan seterusnya seperti itu. Nah, ternyata kalau kita lihat secara seksama, titik-titik pada grafik fx sama dengan 3 pangkat X bergeser 2 satuan atau 2 langkah ke atas ya. Jadi dia translasinya bukan menurut sumbu X lagi, tetapi menurut sumbu Y. Nah, kita lihat di situ dari soal itu ternyata transformasi translasinya adalah 0,2 atau 0,2. Nah, kita lihat dari fx sama dengan 3 pangkat X menjadi 3 pangkat X ditambah 2. Ingat, plus 2 nya ini bukan pada pangkatnya ya, bukan milik X. Nah, karena dia bukan milik X, otomatis bisa itu sebagai petunjuk bahwa dia mengalami translasi atau pergeseran menurut sumbu Y dengan transformasi translasinya 0,2. Bukan seperti tadi yang X ya. Di sini kalau positif ya tetap positif, kalau negatif tetap negatif. Nah, ini contoh yang selanjutnya. Kita lihat secara seksama meskipun tanpa nanti kita gambar ya. Sudah jelas di situ untuk gx sama dengan 2 pangkat X ditambah 2. Untuk plus 2 nya itu miliknya X atau milik pangkatnya. Nah, karena dia miliknya X atau milik pangkatnya, maka dia jelas sekali nanti translasinya adalah menurut sumbu X. Nah, proses menggambar grafiknya seperti tadi. Kemudian, nah, kita lihat dulu grafiknya seperti apa. Setelah kita gambar grafiknya, nah sekarang kita akan identifikasi apa yang terjadi di antara kedua grafik tersebut ya. Kita lihat secara bersama di situ. Nah, dari yang ditandai biru itu kita lihat ya, dari 1,2 ke negatif 1,2 dia bergeser sejauh 2 satuan. Begitu juga titik-titik yang lainnya, ternyata dia bergeser 2 satuan tetapi bukan ke kanan atau ke atas ya, ternyata dia bergesernya adalah ke kiri ya, menuju sumbu X negatif. Nah, karena menuju sumbu X negatif, maka nanti translasi transformasi translasinya juga berbeda dengan yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat di situ, karena masing-masing titiknya bergeser 2 satuan ke kiri ya, ke kiri, maka dia translasinya menurut sumbu X ya. Jadi fx mengalami translasi atau pergeseran menurut sumbu X sejauh 2 satuan atau 2 langkah ke kiri. Nah, transformasi translasinya bisa dilihat sendiri di situ, negatif 2,0, jadi lawan dari plus 2. Kalau di situ gx sama dengan 2 pangkat X plus 2, maka di situ menulisnya untuk transformasi translasinya adalah negatif 2,0 ya. Negatif 2 itu lawan dari plus 2, seperti itu.
perpindahan. Kenapa di situ transformasinya negatif 2,0? Karena dia translasinya hanya menurut sumbu X saja. Jadi nilai Y-nya 0 atau tidak mengalami pergeseran terhadap sumbu Y. Nah, untuk soal yang selanjutnya bisa dilihat di situ dari fx sama dengan 3 pangkat x menjadi gx sama dengan 3 pangkat x kurangi 1 ya, min 1 atau dikurangi negatif 1 itu bukan pada pangkatnya atau bukan milik x. Jadi jelas sekali nanti dia translasinya adalah menurut sumbu y. Ya, sekali lagi dia bukan milik x untuk negatif satunya. Jadi nanti bentuknya seperti apa? Ya, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Untuk menggambarnya kita gambar dalam satu bidang ya. Nah, tapi di sini kita menemukan sesuatu. Ternyata untuk gx ya, untuk gx x sama dengan negatif 1. Ketika substitusi ke gx, maka diperoleh nilai y sama dengan negatif 2/3. Nah, ini khusus untuk bentuk yang seperti ini. Memang terkadang kita akan menemukan nilai y yang negatif, jadi tergantung bentuk fungsinya seperti apa ya. Nah, kebetulan di situ kan bentuk fungsinya gx sama dengan 3 pangkat x kurangi 1. Jadi nanti mau 3 pangkat x kurangi 5 kurangi 10 kurangi 20 pun nanti nilai y-nya kemungkinan juga akan y yang negatif seperti itu. Kemudian kita gambar grafiknya untuk fx dan gx. Nah, kita pindahkan di sini, kita identifikasi ternyata dari fx menjadi gx dia mengalami translasi menurut sumbu y. Nah, kemudian titik di situ dari 0,1 ke 0,0 itu dia mengalami pergeseran atau perpindahan sejauh satu langkah ke bawah ya, satu langkah ke bawah. Nah, begitu juga titik-titik yang lainnya. Karena dia bergeser ke bawah sejauh satu satuan, maka dia disebut translasi menurut sumbu y dengan transformasi translasi 0, negatif 1 ya. Nah, ini sekali lagi ini yang mengalami translasi adalah fx menjadi gx ya. Grafik fungsi fx menjadi gx dia mengalami translasi atau pergeseran sejauh satu langkah ke bawah. Phone girl, are you home? I'm thinking you should come over. Come on over. Yeah, yeah. I know it's late, but just get